Di dalam biologi, mutasi terjadi karena adanya perubahan materi genetik di dalam sel. Perubahan materi tersebut bisa bikin perubahan sifat, baik itu di tingkat sel ataupun di makhluk hidup. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan yang menyebabkan mutasi disebut mutagen. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, dan perubahan sifat yang hanya bersifat sementara disebut modifikasi. Ini sama halnya kayak Spider-Man. Spider-Man itu kan asal mulanya si Peter Parker cuma manusia biasa, terus suatu hari dia digigit sama laba-laba yang sempat kena paparan radiasi. Karena racun dari laba-laba inilah Peter Parker berubah jadi Spider-Man yang punya kekuatan super mirip kayak laba-laba. Penyebab mutasinya ini disebut mutagen, dan mutagennya racun dari laba-laba tersebut. Terus, yang mengalami mutasi disebut mutan, yaitu Peter Parker atau Spider-Man-nya tadi. Nah, mutasi ini bukan cuma ada di fiksi loh, di dunia nyata juga ada. Makhluk hidup juga bisa mengalami mutasi atau mengalami perubahan materi genetik. Berdasarkan perubahan tingkat terjadinya mutasi dibedakan menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Sifat-sifat yang diwariskan oleh mutan umumnya resesif, ya, dan merugikan bagi mutan itu sendiri atau keturunannya. Sangat jarang mutan dapat bertahan hidup dalam lingkungannya, tetapi bila ada mutan yang tetap hidup berarti dapat beradaptasi dengan lingkungannya, lalu menjadi varietas baru. Mutasi dapat terjadi pada kromosom maupun pada DNA gen. Mutasi yang terjadi di tingkat kromosom itu pengaruhnya jauh lebih besar dan dapat menimbulkan kelainan tubuh yang jauh lebih serius dibandingkan mutasi yang terjadi di tingkat gen. Macam-macam mutasi. Yang pertama, mutasi kromosom. Mutasi besar atau agresif atau burst mutation adalah jadinya perubahan kombinasi susunan kromosom setelah terjadi pembelahan meiosis atau reduksi. Mutasi kromosom dapat dibedakan menjadi penyimpanan jumlah set kromosom atau genom atau ploidi. Ploidi atau esomi. Terjadi perubahan yang meliputi seperangkat genomik seluruh set kromosom sehingga jumlahnya merupakan kelipatan dari set kromosom haploidnya. Yang B, aneuploidi. Terjadi perubahan dalam satu perangkat lebih banyak atau lebih sedikit dibanding jumlah kromosom di bagian. Abnormalitas kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Kerusakan kromosom. A. Delesi atau defisiensi. Hilangnya sebagian lengan kromosom karena patah. B. Duplikasi. Mutasi kromosom yang terjadi akibat adanya pengulangan gen-gen dalam lengan kromosom akibat bertambahnya gen-gen dari kromosom homolognya. C. Inversi. Terbaliknya susunan gen-gen dalam satu lengan kromosom. D. Translokasi, pertukaran atau bertambahnya gen-gen pada lengan kromosom dari kromosom non-homolog, adanya pertambahan gen dari kromosom homolog. E. Katenasi, mutasi kromosom yang menyebabkan dua kromosom homolog atau non-homolog berbentuk seperti cincin. 2. Mutasi gen. Bermutasi gen disebut juga mutasi DNA atau mutasi titik atau mutasi kecil atau point mutation. Mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi akibat perubahan susunan nukleotida DNA, khususnya susunan basa nukleogennya. Mutasi gen dapat terjadi hanya karena pengaruh pemanasan, misal pada pohon jagung atau virus dan bakteri atau mutagen kimia. Macam-macam mutasi gen dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mutasi perubahan jenis basa, dan yang kedua ada mutasi perubahan jumlah basa. Contoh mutasi perubahan jenis basa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada mutasi diam, atau bisa disebut juga dengan silent mutation, yaitu terjadi perubahan kodon atau basa tetapi tidak mengubah asam amino yang dibentuk. Yang kedua ada mutasi tidak bermakna atau bisa disebut juga dengan nonsense mutation, yaitu pemendekan produk protein yang disebabkan perubahan kodon asam amino menjadi sinyal terminasi atau stop kodon, umumnya mengarah pada protein yang tidak berfungsi. Yang ketiga ada mutasi salah makna atau bisa disebut juga dengan missense mutation, yaitu terjadinya perubahan kodon merubah asam amino. Contoh mutasi perubahan jumlah basa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mutasi pergeseran kerangka atau bisa disebut juga dengan frame shift mutation, yaitu menimbulkan missense atau nonsense
karena insersi atau delesi. Yang kedua ada mutasi ganda 3 atau bisa disebut juga dengan triplet mutation. Berdasarkan perubahan atau pergantian basa, mutasi gen dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada mutasi substitusi, yang kedua ada mutasi delesi, ialah kehilangan satu atau lebih nukleotida. Yang ketiga ada mutasi insersi, ialah penambahan satu atau lebih nukleotida. Sifat mutasi berdasarkan faktor penginduksinya dibedakan menjadi 2, yaitu sifat mutasi alamiah dan sifat mutasi buatan. Yang pertama, sifat mutasi alamiah yaitu perubahan yang terjadi secara spontan, disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Faktor penyebabnya adalah panas, radio ultraviolet, batuan radioaktif, radiasi, dan ionisasi internal mikroorganisme. Yang kedua adalah mutasi buatan, yaitu perubahan yang terjadi oleh ulah manusia. Misalnya penggunaan bahan radioaktif, senjata nuklir, roket, dan juga bahan kimia seperti pestisida. 2. Sifat mutasi berdasarkan sel mutan. 1. Mutasi gamet atau mutasi germinal. Mutasi yang terjadi pada sel-sel germinal di dalam ovarium atau testis, yaitu oogonia sampai ovum dan spermatogonia sampai spermatozoa. Mutasi pada sel germinal selalu diturunkan pada keturunannya. 2. Mutasi somatis. Mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh, yaitu sel selain sel germinal. Mutasi somatis diturunkan kepada keturunannya, misal kanker kulit. Penyebab terjadinya mutasi atau mutagen. 1. Fisik, yaitu sinar X, sinar ultraviolet pada matahari, sinar alfa, beta, gamma. 2. Kimia, yaitu kalkisin, asam nitrit, etil metana sulfonat, gas rawa atau metana CH4, kafein, nikotin, formaldehid, obat-obatan tertentu, pengawet makanan, pestisida, dan lain-lain. 3. Biologi, yaitu mutagen biologi berupa organisme yang dapat menyebabkan mutasi adalah virus dan bakteri. Virus dan bakteri dapat mengubah struktur DNA inang, sebab mampu masuk ke dalam sel dan memonopoli DNA inang. Kelainan pada manusia akibat mutasi. 1. Sindrom Klinefelter. 2. Sindrom Turner. 3. Sindrom XXX wanita super. 4. Sindrom Jacob. 5. Sindrom Y. 6. Hermafrodit. 7. Sindrom Patau. 8. Sindrom Edward. 9. Sindrom Down. 10. Sindrom Wolff. Sindrom Down atau Mongolisme karena penderita mirip seperti Mongol terjadi karena penambahan satu kromosom pada kromosom 21. Kelambatan mental merupakan ciri utama penderita sindrom Down. Selain itu, anak yang mengalami sindrom Down seringkali menderita penyakit jantung bawaan, perkembangan abnormal pada tubuh, Alzheimer semasa muda, leukemia, defiensi ke sistem pertahanan tubuh, serta berbagai problem kesehatan yang lain. Pemanfaatan pengetahuan mutasi. Manfaat pengetahuan mutasi sangat terasa pada bidang rekayasa genetik, genetik, engineering, dan bioteknologi. Pada umumnya, pengetahuan mutasi buatan yang telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya 1. Terbentuknya tanaman kentang dari tumbuhan yang teratas, berbuah tomat dan ke bawah mempunyai umbi kentang. 2. Terbentuknya bakteri yang dapat menghasilkan insulin manusia terbentuk dengan rekayasa genetik. 3. Membuat tumbuhan padi dapat membuat nitrogen langsung dari udara sehingga tidak perlu lagi pupuk. Mutasi berdasarkan sifat genetik. Selanjutnya, mutasi berdasarkan sifat genetik tertentu dari suatu individu. Umumnya, ada 2 macam mutasi pada klasifikasi ini, yakni mutasi dominan. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Gen dominan tersebut kemudian akan membawa sifat penyebab mutasi. Yang kedua, mutasi resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot yang resesif. Gen resesif tersebut akan membawa sifat penyebab mutasi. Mutasi berdasarkan perubahan fenotip. Mutasi selanjutnya digolongkan berdasarkan pada perubahan fenotip. Mutasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mutasi makro. Pada mutasi makro, perubahan terjadi cukup signifikan karena perubahan besar terjadi pada fenotip. Umumnya mutasi ini dapat terlihat dengan jelas seperti mutasi pada belalang berwarna merah muda. Yang kedua, mutasi mikro.
Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sedikit perubahan pada fenotip. Selain itu, mutasi tersebut seringkali tidak bisa diamati secara langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Mutasi berdasarkan peran bagi mutan. Mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Contohnya adalah mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi rendah, sehingga individu terhindar dari masalah pada pembuluh darah dan penyakit jantung meskipun mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah besar. Mutasi yang merugikan. Kebalikan dari mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contohnya yakni mutasi genetik pada belalang yang justru mengubah warnanya menjadi merah muda sehingga mudah dimangsa oleh predatornya.